Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Badatan Api dan Terak ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami dengan judul Studi Kasus Slag dan Refactory di PT Smelting Gresik dengan dosen pengampunya yaitu Bu Tiara Triana, STMT. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Aulia Kemuning Senja dengan NPM 2058. Selanjutnya ada Mita Sophia Perenisa dengan NPM 2008. Selanjutnya ada Raffi Nurdwi Raharjo dengan NPM 2081. Dilanjut dengan Tiara Nur Salsabila dengan NPM 2086. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Zaidan Ilhami dengan NPM 20101. Next. Adapun outline yang ingin dibawakan, yang pertama ialah profil daripada PT Smelting Gresik ini sendiri. Yang kedua yaitu raw material dan produknya. Yang ketiga ada proses di PT Smelting Gresik. Yang keempat hasil daripada slag PT Smelting Gresik ini sendiri. Yang kelima proses refaktorinya di PT Smelting Gresik. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Next. Oke, yang pertama ada profil daripada PT Smelting Gresik ini sendiri. Yang pertama, PT Smelting Gresik ini didirikan pada bulan Februari di tahun 1996 sebagai pabrik peleburan dan juga pemurnian tembaga pertama di Indonesia. Dengan biaya konstruksinya langsung sekitar 500 juta US dollar. Dan pabrik ini berlokasi di Desa Romo, Distrik Manyar, Gresik Regensi 61151, Jawa Timur, Indonesia. Dan inilah foto daripada PT Smelting Gresik. Dan selanjutnya ada raw material daripada PT Smelting Gresiknya. Ini raw materialnya yaitu konsentrat tembaga berasal PT Freeport dan juga PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Next. Lalu ada produk yang terdapat di PT Smelting Gresik. Yang pertama itu produk utama. Produk utama dari PT Smelting yaitu katoda tembaga. Katoda ini biasanya berfungsi untuk mengantar panas. Lalu produk sampingnya itu ada slag tembaga, lalu truk tembaga, gipsum, dan lumpur katoda. Lalu produk sampingnya itu ada asam sulfat. Selanjutnya ada proses di PT Smelting Gresik yang dimulai dari smelting furnace, di mana udara ditiupkan yang mengandung oksigen, flux SiO2, dan konsentrat kering ke dalam cairan dalam tungku, di mana udara ini akan mengoksidasi Fe dan S dari konsentrat yang hasilnya akan berupa 68% copper matte dan Fe silicate slag. Kemudian copper matte dan Fe silicate slag akan masuk ke electric slag furnace, di mana terjadi pemisahan antara matte dan juga slag dari smelting furnace. Matte akan mengalir ke converting furnace, sedangkan slag yang mengandung 0,7 sampai 0,9% copper akan mengalir ke water granulated system yang kemudian akan masuk ke penjualan lalu ditumpuk di stockpile. Kemudian matte yang mengalir di converting furnace akan ditiupkan udara yang mengandung oksigen, flux CaCO3, dan converter slag granules, di mana udara ini ditiupkan melalui vertical lens dan akan mengoksidasi Fe dan S, sehingga akan terbentuk tembaga cair, di mana tembaga akan keluar menuju salah satu holding furnace untuk proses fire refining atau electro refining. Slag yang mengandung 14% copper akan mengalir ke water granulated system, di mana akan menghasilkan butiran slag yang kemudian akan didaur ulang ke smelting furnace untuk pemulihan copper. Hasil dari converting furnace ini merupakan tembaga cair dengan 0,7% sulfur dan slag cair dengan
14% koper, lalu ada SO bearing of gas sebanyak 25-30% volume SO2. Lalu slag tembaga di PT Smelting Gresik. Slag merupakan hasil limbah pelemburan dan pemurnian tembaga yang berbentuk pipi dan tajam, dan sebagian besar mengandung oksida besi dan silikat serta mempunyai sifat kimia yang stabil dan sifat fisik yang sama dengan pasir. Slag bisa dimanfaatkan sebagai pengganti sebagai semen. Lalu ada fungsi slag tembaga, yaitu terdapat oksida-oksida yang tidak reduksi dalam proses smelting. Lalu fungsinya yaitu mengikat pengotor yang teroksidasi. Lalu ada pengikat mate dari oksidasi dan mencegah kehilangan panas. Selanjutnya itu karakteristik fisik. Secara fisik, kuper slag berbentuk pipi dan tajam, dan sebagian besar mengandung oksida besi dan silikat serta mempunyai sifat kimia yang stabil dan sifat fisik yang sama dengan pasir, dan warna hitam seperti kaca pada permukaannya. Itu ada karakteristik kimia. Untuk komposisi kimia limbah tembaga yang telah diuji PT Smelting Gresik bisa dilihat tabel berikut ini. FeO-nya itu sebesar 68,29%, lalu SiO2-nya 25,8%, dan Al2O3-nya 0,22%. Lalu selanjutnya ada basisitas slag tembaga. Basisitas slag dapat dihitung dengan menjumlahkan semua oksida basa dibagi dengan penjumlahan semua oksida asam. Nilai basisitas slag tembaga yang dihasilkan di PT Smelting Gresik ini mempunyai nilai sebesar 2,63. Basisitas slag di PT Smelting Gresik ini mempunyai sifat basa karena nilai B-nya itu lebih besar daripada 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis refraktori yang digunakan di PT Smelting Gresik. Sebelumnya rekan saya telah menyampaikan bahwa slag yang dihasilkan berupa slag basa. Oleh karena itu, jenis refraktori yang digunakan pun merupakan refraktori basa untuk menghindari terjadinya reaksi. Di sini kita bisa lihat ada bentuk dan brick cleaning dari smelting furnace atau slag cleaning furnace. Dan juga di sini kami sajikan tabel karakteristik untuk furnace yang digunakan dalam Mitsubishi proses yang diterapkan oleh PT Smelting Gresik. Dalam tabel ini kita bisa lihat dari mulai bentuk, ukuran diameter untuk inside cell maupun inside brick untuk smelting furnace, slag cleaning furnace, dan juga converting furnace. Kita juga bisa melihat H, number of flange, heat supply, bed depth, slag, dan juga mat yang dihasilkan oleh masing-masing furnace. Next. Refraktori basa berbasis magnesia krom ini merupakan paduan yang dihasilkan dari penyempurnaan refraktori berbasis krom oksida. Sebelum ditemukan krom magnesit ini, lebih dulu ditemukan refraktori berbasis krom oksida. Namun, karena terjadi masalah dengan fenomena chrome ore bursting atau biji krom pecah, di mana spinel krom oksida yang berbentuk larutan padat akan bereaksi dengan besi oksida dan menimbulkan ekspansi serta keretakan pada hot phase. Maka karena itu, para manufaktur pun memadukan antara butiran krom oksida dengan MgO sehingga menghasilkan refraktori krom magnesit dan magnesit krom. Di sini kita lihat komposisinya. Dinyatakan bahwa komposisi MgO lebih besar daripada komposisi krom oksida. Maka lebih tepatnya refraktori yang digunakan oleh PT Smelting Gresik merupakan refraktori basa jenis magnesit krom karena kandungan magnesit MgO-nya lebih besar daripada krom oksida. Paduan ini juga menghasilkan produk yang memiliki sifat refraktori yang lebih baik daripada pada produk sebelumnya,
dengan kekuatan panas dan ketahanan terhadap panas kejut yang juga lebih baik dari produk sebelumnya. Next. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, raw material yang digunakan di PT Smelting Gresik merupakan konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusantara. Yang kedua, proses. Proses yang digunakan di PT Smelting Gresik ini merupakan Mitsubishi proses dengan yang terdiri dari 3 tungku, yaitu smelting furnace, electric slag cleaning furnace, dan converting furnace. Lalu yang ketiga ada slag. Slag yang dihasilkan di PT Smelting Gresik merupakan slag basa dengan nilai basisitasnya sebesar 2,63. Slag ini berbentuk pipih dan runcing. Lalu yang keempat ada refraktori. Refraktori yang digunakan di PT Smelting Gresik itu merupakan refraktori yang bersifat basa dengan jenis krom magnesite. Adapun referensi yang kami gunakan di dalam studi kasus kali ini bisa terlihat di PPT. Oke, next. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.